Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Kita ketemu lagi di hari ini dalam sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, Tuhan meneguhkan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, peneguhan itu sangat penting. Terlebih saat kita dalam keadaan lemah, karena ada datang cobaan, tantangan, maka saat kita sudah berkomitmen, ternyata bisa lemah. Bisa kadang kita mau menyerah, berhenti. Baik itu mau melakukan pekerjaan yang sudah kita rancangkan, atau pelayanan, atau apapun itu. Ternyata saudara-saudara, hari ini kalau kita mendasarkan kepada Tuhan, ternyata Tuhan meneguhkan kita, anak-anak Tuhan. Dan peneguhan ini sangat penting supaya kita tetap berkomitmen, berdiri, dan terus melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Saudara-saudara, peneguhan Tuhan itu ketika saya baca di 1 Korintus 1 ayat 8 ini ada 3 bagian. Pertama, Tuhan akan meneguhkan kita karena kita yakin bahwa Tuhan adalah yang empunya kita. Jadi, kalau kita miliknya, maka Dia akan menjagai kita, akan melindungi kita, dan akan tetap membentengi kita dari hal-hal yang mencoba untuk merusak, menghancurkan, dan menghentikan langkah kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita mau berhenti, ingatlah, Tuhan ada di belakang kita. Dia milik kita dan kita milik Dia. Oleh karena itu, keyakinan ini meyakinkan Tuhan tidak akan berdiam diri. Dia akan terus menjaga kita sampai ujungnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita diminta juga di saat Tuhan meneguhkan kita, Dia meminta kita agar tetap berdiam di dalam Kristus. Karena ketika kita berada di luar, maka itu akan melemahkan kita. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, di situ si iblis itu begitu kuat untuk merebut kita, mengambil kita, dan merontokkan segala sesuatu yang ada pada kita, sehingga kita mudah diterkamnya. Oleh karena itu, tetaplah berada di dalam Kristus. Tetaplah berdoa. Tetaplah memuji menyembah Dia. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, dalam rangka Tuhan meneguhkan kita, di ayat-ayat sebelumnya dan di ayat sesudah ayat 8 ini, ternyata respon kita dalam bertindak ternyata itu penting. Di sini diarahkan agar kita tetap seia sekata di dalam pelayanan bersama rekan-rekan kerja. Tetap seia sekata di dalam setiap apa yang mau kita lakukan. Begitu juga di ayat-ayat sebelumnya, supaya kita tetap bersyukur dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Allah. Karena ketika kita menjauh dari hal-hal yang seperti ini, maka apa yang ada pada kita ini akan mudah membuat kita menjadi orang yang bercacat, akan mudah membuat kita menjadi orang yang tidak berkomitmen lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari yang ketiga ini, meskipun Tuhan meneguhkan kita, respon dari diri kita pun perlu dan sangat dibutuhkan. Hari ini tetaplah jaga apa yang sudah kita mulai dan tetaplah terus berkomitmen
sampai ujungnya. Ingatlah, hanya orang yang sampai akhirlah yang diingat dan dikenal. Bukan orang yang memulai dan berhenti di tengah jalan. Hanya orang yang sampai akhirlah yang menjadi pemenang. Bukan orang yang nyaris menang atau yang hanya memulai saja, tapi sampai akhir. Semoga Tuhan meneguhkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan, sering sekali kami dalam perjalanan dilemahkan oleh karena berbagai realita, keadaan dan kondisi. Bahkan kami tidak lagi mampu untuk meneruskan. Tuhan, hari ini Engkau menguatkan kami, bahwa ternyata Engkau meneguhkan kami untuk bisa terus sampai ujungnya, akhirnya, dalam meneruskan apa yang sudah kami mulai, terlebih dalam pelayanan untuk memuji, memuliakan Engkau. Bapa di sorga, berkatilah saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan, baik di bidang usaha, di keluarga, dalam menjalin relasi, mereka yang berputus asa, mereka yang dilemahkan, sehingga saat ini ketika mendengarkan firman ini, semoga mereka dikuatkan dan tetap disemangati. Terima kasih Tuhan, berkatilah para guru yang terus berkomitmen untuk mendidik, mengajar anak-anak sekolah, baik pun di tingkat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Berkati juga Tuhan para orang-orang yang bekerja di rumah sakit, para medis, dokter, dan semua mereka Tuhan yang terus berada di garda depan untuk memperjuangkan mereka yang terbaring sakit. Berkati Tuhan para tentara, militer yang juga menjaga keamanan di negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, semoga hari ini kita dikuatkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom.